Kalian masih ingat tidak? Dengan kotak kecil berwarna putih yang isinya obat-obatan ringan, ada tanda merah di depannya. Iya, yang ada di kelas-kelas kalian. Ya, pintar sekali. Kotak P3K. Kira-kira apa sih fungsi dan isi dari kotak P3K ini? Fungsi dari kotak P3K adalah tempat untuk menyimpan bahan dan obat-obatan ringan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama pada penyakit. Tindakan ini dilakukan sebelum petugas medis datang loh. Kira-kira isinya kotak P3K ini apa saja ya? Kita buka yuk. Nah, ini dia isi dari kotak P3K. Perhatikan, ada apa saja di dalam sini. Yang pertama kita lihat ada alkohol dan rifanol. Alkohol dan rifanol ini adalah cairan desinfektan yang berfungsi untuk menghilangkan kuman dan bakteri, membersihkan luka, dan mengeringkan luka. Cara penggunaan dua cairan ini mudah, teman-teman. Dengan cara diteteskan pada kapas, kemudian kita oleskan pada luka. Selain kedua cairan ini, kalian juga bisa menggunakan air bersih yang mengalir loh. Obat apa lagi yang ada di kotak P3K? Cairan antiseptik yang fungsinya untuk memperhambat pertumbuhan kuman dan bakteri pada luka. Kita hanya perlu meneteskan pada kapas, kemudian kita oleskan pada luka setelah dibersihkan dengan refanol dan alkohol. Jika terjadi pendarahan yang sangat parah pada luka, kalian memerlukan kasa steril dan plester. Fungsinya kasa steril adalah untuk menutup luka dan sebagai bantalan saat terjadi pendarahan yang parah, supaya darah tidak kemana-mana. Kemudian kita tutup dengan plester. Seperti ini teman-teman plester itu. Kita bisa menggunakan plester seperti ini. Setelah kita menutup luka, jika penderita masih terasa nyeri dan terasa demam, maka kita berikan obat pereda nyeri atau pereda demam. Obat apa ya yang ada di sini sebagai pereda nyeri dan demam? Wah, ternyata ada parasetamol. Parasetamol berupa kaplet. Jika teman-teman kita tidak bisa minum kaplet atau tablet, maka kita berikan dalam bentuk sirup. Setelah luka kita tutup dan tidak lagi mengalami pendarahan, apabila di sekitar luka terjadi memar atau lebam, kita beri obat gosok untuk menetralkan bentuk kulit pada bentuk semula. Kita oleskan pada sekitar luka. Seperti ini. Selain obat gosok yang dipakai oleh Bu Erva, kita juga bisa menggunakan minyak kayu putih. Minyak kayu putih selain sebagai obat gosok untuk meredakan gejala-gejala keseharian yang kita dapatkan, minyak kayu putih juga berfungsi sebagai antiseptik. Setelah itu, bagaimana jika kita mengalami iritasi? Iritasi ada dua macam, iritasi yang terjadi pada mata atau iritasi yang terjadi pada kulit. Iritasi yang terjadi pada mata disebabkan karena angin atau kelelahan yang disebabkan kita terlalu sering menghadap laptop, HP, atau membaca. Apa yang harus kita lakukan saat mata kita terkena iritasi?
kita teteskan dengan obat tetes mata yang berfungsi untuk melembabkan mata kita dan membasahi mata supaya mata tidak lagi merah. Bagaimana jika kulit kita yang mengalami iritasi? Iritasi pada kulit bisa dikarenakan keringat sehingga menyebabkan kulit kita mengalami ruam-ruam. Atau bisa juga kita terkena kulit hewan atau kulit ulat dan menyebabkan gatal-gatal. Kita pakai obat apa, teman-teman? Ya, pintar sekali. Kita pakai bedak tabur yang kita taburkan pada kulit supaya tidak lagi terjadi ruam-ruam dan gatal-gatal. Sekarang kalian sudah tahu kan apa fungsi dan isi dari kotak P3K ini? Baiklah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.